Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi terkait dengan pengukuran kinerja oleh saya sendiri, Ima Yunita, Rafika Febianti, dan Nada Fadiahaya. Untuk yang pertama yaitu sistem ukuran kinerja. Bab ini akan membahas mengenai sistem ukuran kinerja yang menggabungkan antara informasi keuangan dan informasi non-keuangan. Di sini tujuan dari sistem ukuran kinerja itu sendiri yaitu untuk membantu menerapkan strategi. Untuk cita-cita dari sistem ukuran kinerja adalah untuk mengimplementasi strategi dalam menerapkan sistem. Manajer senior memilih ukuran-ukuran yang paling mewakili dari strategi perusahaan. Dilihat sebagai faktor keberhasilan penting masa kini dan masa depan. Jika ukuran membaik, berarti perusahaan telah mengimplementasikan strateginya. Keberhasilan strategi bergantung pada kekuatan perusahaan. Nah, bisa dilihat dari gambar memberikan kerangka untuk merancang suatu sistem ukuran kinerja. Strategi mendefinisikan faktor-faktor kunci keberhasilan. Jika faktor-faktor tersebut diukur dan dihargai, maka orang akan termotivasi untuk mencapainya. Selanjutnya yaitu keterbatasan sistem pengendalian keuangan. Di sini cita-cita penting dari suatu perusahaan bisnis adalah untuk mengoptimalkan tingkat pengembalian pemegang saham. Nah, di sini pertama yaitu dapat mendorong tindakan jangka pendek yang tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang perusahaan. Nah, semakin besar tekanan yang diberikan untuk mencapai tingkat laba saat ini, semakin besar kemungkinan bahwa manajer unit bisnis akan mengambil tindakan jangka pendek yang mungkin salah dalam jangka panjang. Yang kedua yaitu manajer unit bisnis mungkin tidak mengambil tindakan yang berguna untuk jangka panjang guna memperoleh laba jangka pendek. Misalnya, manajer mungkin tidak melakukan investasi yang menjanjikan manfaat jangka panjang karena akan menurunkan hasil keuangan jangka pendek. Yang ketiga yaitu menggunakan laba jangka pendek sebagai satu-satunya tujuan dapat mendistorsi komunikasi antara manajer unit bisnis dengan manajer senior. Jika manajer unit bisnis dievaluasi berdasarkan anggaran laba mereka, mungkin mencoba untuk menetapkan target laba yang mudah dicapai, sehingga mengarah pada data perencanaan yang salah untuk seluruh perusahaan karena laba yang dianggarkan mungkin saja lebih rendah dari yang seharusnya dapat dicapai. Keempat yaitu pengendalian keuangan yang ketat dapat memotivasi manajer untuk memanipulasi data. Ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Pada tingkat manajer bisa saja memilih metode akuntansi yang meminjam dari laba masa depan untuk memenuhi target periode sekarang, misalnya seperti dengan membuat provisi yang tidak mencukupi untuk piutang tak tertagih, penyusutan persediaan, dan klaim garansi. Pada tingkat lain, manajer mungkin mengubah datanya, yaitu dengan sengaja menyediakan informasi yang tidak akurat. Selanjutnya yaitu pertimbangan umum. Membandingkan sistem ukuran kinerja dengan panel instrumen pada dashboard memberikan wawasan penting mengenai bauran dari ukuran keuangan dan non-keuangan yang diperlukan dalam suatu sistem pengendalian manajemen. Satu ukuran tidak dapat mengendalikan sistem yang kompleks dan terlalu banyak ukuran penting membuat sistem tersebut menjadi terlalu kompleks. Selanjutnya yaitu balance scorecard. Balance scorecard adalah suatu contoh dari sistem ukuran kinerja. Unit bisnis harus memberikan cita-cita dan diukur dari 4 perspektif. Nah, di sini ada 4 perspektif yang meliputi yang pertama yaitu keuangan, contohnya margin laba, tingkat pengembalian atas aktiva,
arus kas. Yang kedua yaitu pelanggan, contohnya pangsa pasar, indeks kepuasan pelanggan. Yang ketiga yaitu bisnis internal, contohnya yaitu retensi karyawan, pengukuran waktu siklus. Yang keempat yaitu inovasi dan pembelajaran, contohnya adalah persentase penjualan dari produk baru. Balance scorecard itu sendiri memelihara keseimbangan antara ukuran-ukuran strategis yang berbeda dalam suatu usaha untuk mencapai keselarasan cita-cita. Sehingga dengan demikian mendorong karyawan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik organisasi. Nah, tiap ukuran pada balance scorecard membahas suatu aspek dari strategi perusahaan itu sendiri. Dalam menciptakan balance scorecard, eksekutif harus memilih bauran dari ukuran yang meliputi yang pertama, secara akurat mencerminkan faktor kunci yang akan menentukan keberhasilan strategi perusahaan. Yang kedua, menunjukkan hubungan antara ukuran-ukuran individual dalam hubungan sebab akibat. Mengindikasikan bagaimana ukuran-ukuran non-keuangan memengaruhi hasil keuangan jangka panjang. Dan yang ketiga yaitu memberikan pandangan luas mengenai kondisi perusahaan saat ini. Selanjutnya yaitu sistem penilaian kinerja, pertimbangan tambahan. Suatu sistem penilaian kinerja berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari pihak pemangku kepentingan atau stakeholder yang berbeda dari organisasi perusahaan dengan menciptakan campuran dari ukuran-ukuran strategis, ukuran hasil dan pemicu, ukuran keuangan dan non-keuangan, serta ukuran internal dan eksternal. Nah, di sini ada 4 dari sistem penilaian kinerja itu sendiri. Yang pertama ada ukuran hasil dan pemicu, yang kedua ukuran keuangan dan non-keuangan, yang ketiga ukuran internal dan eksternal, dan yang keempat yaitu pengukuran memicu perubahan. Nah, ya kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu dari ukuran hasil dan pemicu. Di sini ukuran hasil mengindikasikan hasil dari suatu strategi, misalnya meningkatnya pendapatan. Ukuran ini biasanya itu merupakan indikator yang terlambat atau lagging indikator yang memberitahu manajemen mengenai apa yang telah terjadi. Sebaliknya, ukuran pemicu merupakan indikator yang mendahului atau leading indikator yang menunjukkan kemajuan dari bidang-bidang kunci dalam mengimplementasikan suatu strategi. Selanjutnya yaitu kedua, ukuran keuangan dan non-keuangan. Organisasi telah mengembangkan sistem yang sangat canggih untuk mengukur kinerja suatu keuangan. Sayangnya, seperti yang banyak ditemukan oleh perusahaan, bahwa banyak industri yang memicu oleh perubahan dalam bidang non-keuangan seperti kualitas dan kepuasan pelanggan yang pada akhirnya mempengaruhi suatu kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu ukuran internal dan eksternal. Perusahaan harus mencapai keseimbangan antara ukuran-ukuran eksternal seperti kepuasan pelanggan dengan ukuran-ukuran dari proses bisnis internal seperti hasil produksi. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Mbak Nada. Dari Ima Yunita, yaitu tentang sistem penilaian kinerja pertimbangan tambahan yang terakhir, yakni pengukuran memicu perubahan. Jadi organisasi tersebut itu mencapai keselarasan cita-cita dengan cara mengaitkan tujuan keuangan dan strategis keseluruhan dengan tujuan yang di tingkat yang lebih rendah dan di tingkat organisasi yang berbeda. Jadi dengan ukuran-ukuran ini, semua karyawan itu dapat memahami bagaimana scorecard itu bukanlah sekedar daftar ukuran, melainkan masing-masing ukuran dalam scorecard itu harus dikaitkan satu sama lain secara eksplisit dalam hubungan sebab akibat sebagai suatu alat untuk menerjemahkan strategi menjadi tindakan. Jadi semakin baik hubungan ini dipahami, maka semakin siap pula setiap individu dari organisasi untuk memberikan kontribusi secara langsung dan jelas terhadap keberhasilan strategi organisasi.
Selanjutnya yaitu faktor kunci keberhasilan. Yang pertama ada variabel kunci yang berfokus pada pelanggan. Nah, variabel kunci ini fokus pada pelanggan. Yang pertama yaitu pemesanan. Jadi di kebanyakan unit bisnis, beberapa aspek dari volume penjualan itu adalah variabel kunci. Idealnya ini adalah pesanan penjualan yang tercatat karena perubahan yang tidak terduga dalam variabel ini itu dapat berakibat pada masa depan seluruh bisnis. Nah, pesanan mendahului pendapatan penjualan, maka pesanan itu merupakan indikator yang lebih baik dibandingkan dengan pendapatan penjualan itu sendiri. Lalu yang kedua ada pesanan tertunda. Nah, sebagai suatu indikasi mengenai ketidakseimbangan antara penjualan dan produksi, pesanan tertunda itu dapat menandakan ketidakpuasan pelanggan. Lalu selanjutnya ada pangsa pasar. Nah, dalam pangsa pasar itu dapat dialami secara ketat kecuali penurunan dalam posisi kompetitif suatu unit bisnis yang dapat dikabulkan oleh peningkatan yang dilaporkan dalam volume penjualan yang disebabkan oleh pertumbuhan industri secara keseluruhan. Selanjutnya ada pesanan dari pelanggan kunci. Nah, dalam unit bisnis yang menjual produknya pada retail, pesanan yang diterima dari pelanggan penting tertentu, contohnya departemen store yang besar, rantai toko diskon, supermarket, pesanan lewat pos itu dapat mengindikasikan di awal mengenai keberhasilan seluruh strategi pemasaran. Lalu selanjutnya ada kepuasan pelanggan dan jumlah surat keluhan. Selanjutnya ada retensi pelanggan. Biasanya hal ini itu diukur melalui lamanya hubungan dengan pelanggan dan yang terakhir ada loyalitas pelanggan. Hal ini itu dapat diukur dalam pembelian berulang, referensi yang diberikan oleh pelanggan, dan penjualan ke pelanggan itu sebagai persentase dari total kebutuhan pelanggan untuk produk atau jasa yang sama. Nah, yang kedua ada variabel kunci yang berkaitan dengan proses bisnis internal. Di sini ada 5 hal yang berkaitan, yaitu yang pertama, utilisasi kapasitas, pengiriman tepat waktu, perputaran persediaan, kualitas indikator, dan waktu siklus. Jadi, utilisasi kapasitas itu sangat penting dalam bisnis di mana biaya tetap itu adalah tinggi. Lalu yang kedua, pengiriman tepat waktu, perputaran persediaan, dan kualitas. Jadi indikator dari kualitas itu mencakup jumlah unit yang cacat yang dikirimkan oleh tiap pemasok, jumlah dan frekuensi dari pengiriman yang terlambat, jumlah komponen dalam suatu produk, dan lain-lain. Yang terakhir ada waktu siklus. Jadi persamaan ini untuk waktu siklus itu adalah alat yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan persediaan. Di sini ada rumus waktu siklus, yaitu waktu pemrosesan ditambah waktu penyimpanan ditambah waktu pemindahan dan ditambah waktu inspeksi. Nah, di sini hanya waktu pemrosesanlah yang dapat menambah nilai produk tersebut. Suatu sistem just-in-time itu memusatkan perhatian manajemen pada waktu selain fokus tradisional pada biaya. Nah, sistem just-in-time ini merupakan sistem evolusioner yang berusaha untuk secara kontinu memperbaiki proses produksi. Lalu selanjutnya ada implementasi sistem pengukuran kinerja. Nah, jadi implementasi ini tuh melibatkan 4 langkah. Yang pertama, mendefinisikan strategi. Yang kedua, mendefinisikan ukuran strategi, lalu mengintegrasikan ukuran dan meninjau ukuran dan hasil. Jadi yang pertama, mendefinisikan strategi. Jadi scorecard itu membangun suatu dengan tindakan operasional. Jadi penting bahwa departemen fungsional itu memiliki scorecard tersendiri. Dalam tahapan ini itu penting bahwa cita-cita organisasi itu dinyatakan secara eksplisit dan target telah dikembangkan. Kedua, yaitu mendefinisikan ukuran dari strategi. Organisasi itu harus fokus pada sedikit ukuran penting. Pada titik ini atau manajemen itu akan dibanjiri dengan ukuran. Dan penting pula bahwa masing-masing ukuran individual itu dapat dikaitkan satu dengan yang lainnya dalam hubungan sebab akibat. Lalu yang ketiga ada mengintegrasikan ukuran ke dalam sistem manajemen.
Jadi scorecard itu harus diintegrasikan baik dengan struktur formal maupun informal dari organisasi, budaya, serta praktik sumber daya manusia. Contohnya, efektivitas scorecard itu akan dikompromikan apabila kompensasi manajer itu ditekan. Lalu yang keempat ada meninjau ukuran dan hasil secara berkala. Jadi ketika scorecard itu dijalankan, harus ditinjau secara konsisten dan terus-menerus oleh manajer senior. Nah, aspek yang paling penting dari tinjauan ini adalah menginformasikan kepada manajemen mengenai apakah strategi tersebut telah dilaksanakan dengan benar ataukah belum. Yang kedua, menunjukkan bahwa manajemen itu serius mengenai pentingnya ukuran ini, menjaga agar ukuran tersebut sejajar dengan strategi yang selalu berubah dan memperbaiki pengukuran. Ya, ada kesulitan dalam mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja. Jadi di sini ada 5 hal, yaitu yang pertama ukuran dan keuangan dengan hasilnya. Yang kedua, terpaku pada hasil keuangan. Yang ketiga, ukuran-ukuran tidak diperbaharui. Yang keempat, terlalu banyak pengukuran. Dan yang kelima, kesulitan dalam menetapkan trade-off. Di sini saya akan membahas 2 hal. Yang pertama, korelasi yang buruk antara ukuran dan keuangan dengan hasilnya. Jadi itu tidak ada jaminan bahwa profitabilitas di masa depan itu akan mengikuti pencapaian target dalam bidang non-keuangan dimanapun. Ini merupakan masalah yang serius karena adanya asumsi yang melekat bahwa profitabilitas masa depan itu dapat mengikuti pencapaian ukuran individual. Dan ini tuh merupakan masalah ketika mencoba untuk mengembangkan ukuran yang mewakili untuk kinerja masa depan. Walaupun hal ini tidak berarti bahwa sistem dengan beberapa ukuran itu sebaiknya diabaikan, hal yang bagi perusahaan itu untuk memahami bahwa kaitan antara ukuran dan keuangan dengan mengerti. Lalu yang kedua ada terpaku pada hasil keuangan. Jadi tidak hanya bahwa para manajer paling senior itu terlatih dan terbiasa dengan ukuran keuangan, namun mereka juga sering merasakan tekanan yang berkaitan dengan kinerja keuangan dari perusahaan mereka. Tekanan ini jangka panjang yang tidak pasti dari ukuran non keuangan. Program intensif itu yang dirancang dengan buruk dapat menciptakan tekanan tambahan. Dan biasanya manajer senior itu sering diberikan kompensasi berdasarkan kinerja keuangan mengganggu keselarasan tujuan, sehingga manajer itu lebih peduli terhadap ukuran keuangan dibanding dengan ukuran lainnya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Rafika Febianti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya adalah ukuran-ukuran tidak diperbarui. Banyak perusahaan tidak memiliki mekanisme formal untuk memperbarui ukuran-ukuran tersebut agar selaras dengan perubahan dalam strateginya. Yang selanjutnya, terlalu banyak pengukuran. Beberapa banyak ukuran penting yang dapat diikuti oleh seorang manajer pada waktu yang sama tanpa kehilangan fokus. Yang selanjutnya, kesulitan dalam menetapkan trade-off. Beberapa perusahaan menggabungkan ukuran keuangan dan non-keuangan dalam satu laporan dan memberikan bobot pada masing-masing ukuran tersebut. Yang selanjutnya, ada praktik-praktik pengukuran. Dalam praktik-praktik pengukuran ini, yang pertama ada jenis ukuran. Studi Lingel dan Seisman menemukan bahwa 76% dari perusahaan responden memasukkan ukuran-ukuran keuangan, operasi, serta kepuasan pelanggan dalam tinjauan manajer reguler, tetapi hanya 33% yang memasukkan ukuran-ukuran inovasi serta perubahan ukuran dalam tinjauan manajemen reguler. Yang kedua, ada kualitas dari ukuran. Pada gambar 11.3 yang ada pada slide, menunjukkan bahwa ukuran-ukuran kinerja keuangan merupakan satu-satunya ukuran yang dianggap berkualitas tinggi, terkini dan dikaitkan dengan kompensasi. Kebanyakan perusahaan responden memiliki ukuran-ukuran operasi dan kepuasan pelanggan, dan lebih dari 79% perusahaan menganggap informasi ini bernilai tinggi. Yang ketiga, ada hubungan ukuran dan kompensasi.
Pada hubungan ukuran dengan kompensasi, kebanyakan sistem manajemen mengaitkan ukuran keuangan dengan kompensasi seperti yang ditunjukkan pada gambar 11.3. Yang selanjutnya ada pengendalian interaktif. Peran utama dari pengendalian manajemen adalah untuk membantu pelaksanaan strategi. Dari sini sebagaimana diindikasikan pada tampilan 11.4. Pada tampilan 11.4 yang pertama strategi yang dipilih, yang kedua faktor kunci keberhasilan, lalu rancangan dan operasi dari sistem pengendalian manajemen. Yang keempat sistem pengendalian manajemen hari ini, dan yang terakhir strategi esok hari. Organisasi untuk belajar menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan secara berkelanjutan. Organisasi pembelajaran yang efektif adalah organisasi di mana karyawan pada semua lingkaran secara terus-menerus memantau lingkungannya, mengidentifikasikan masalah serta peluang potensial, saling bertukar informasi mengenai lingkungan secara terus terang dan terbuka, serta bereksperimentasi dengan model bisnis alternatif guna menyesuaikan diri dengan sukses terhadap lingkungan yang baru. Tujuan utama dari pengendalian interaktif adalah untuk memfasilitasi terciptanya organisasi pembelajaran. Yang selanjutnya, faktor kunci keberhasilan adalah penting dalam desain sistem pengendalian untuk mengimplementasikan strategi yang dipilih. Ketidakpastian strategis memandu penggunaan sekelompok informasi pengendalian manajemen secara interaktif. Dalam pengembangan strategi baru, ketidakpastian strategis adalah pergeseran lingkungan serta secara mendasar atau perubahan dalam preferensi pelanggan, teknologi, pesaing, gaya hidup, produk, substitusi, dan lain-lain yang mungkin mengganggu aturan-aturan yang dijalankan oleh suatu organisasi hari ini. Seperti yang terdapat pada gambar berikut, yang pertama ketidakpastian strategis, lalu penggunaan seperangkat informasi pengendalian manajemen secara interaktif, dan yang terakhir strategi baru. Ada perbedaan mendasar antara faktor kunci keberhasilan dan ketidakpastian strategis. Faktor kunci keberhasilan diturunkan dari strategi yang dipilih, karena faktor tersebut mendukung implementasi strategi untuk produk dan pasar saat ini. Yang selanjutnya ada pengendalian interaktif memiliki karakteristik berikut ini. Yang pertama, ada sekelompok informasi pengendalian manajemen mengenai ketidakpastian strategis yang dihadapi oleh bisnis tersebut menjadi titik pusat. Yang kedua, eksekutif senior menerima informasi semacam itu dengan serius. Yang ketiga, manajer pada semua tingkatan organisasi tersebut memfokuskan perhatiannya pada informasi yang dihasilkan oleh sistem itu. Yang keempat, atasan, bawahan, dan rekan sekerja bertemu untuk menginterpretasikan dan membahas implikasi dari informasi untuk inisiatif strategis masa depan. Yang kelima, rapat dilaksanakan dalam bentuk debat serta tantangan terhadap data dan asumsi yang mendasari serta tindakan yang sesuai. Yang selanjutnya, ketidakpastian strategis berkaitan dengan pergeseran mendasar dan nonlinear pada lingkungan yang potensial menciptakan model bisnis baru. Perusahaan sebaiknya memantau diskontinuitas teknologi berikut ini. Yang pertama, pertumbuhan internet dan e-commerce memiliki implikasi potensial bagi banyak perusahaan. Yang kedua, teknologi pemusatan akan memiliki dampak-dampak. Yang ketiga, miniaturisasi dapat membuka peluang bagi produsen alat-alat elektronik serta alat rumah tangga. Yang terakhir, pergeseran dari barang fisik ke jasa dengan cepat mengubah industri otomotif secara usaha barang tahan lama. Diskontinuitas berikut ini yang disebabkan oleh globalisasi memiliki potensi untuk menciptakan peluang baru. Yang pertama, liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi memiliki potensi untuk menciptakan segmen pelanggan baru yang besar.
dalam pasar yang baru muncul seperti Cina, India, dan Brasil. Yang kedua, pesaing baru dari pasar yang baru muncul bisa menjadi pemain global di masa depan. Selanjutnya, suatu subsistem seharusnya memenuhi kondisi-kondisi berikut ini sebelum dapat digunakan sebagai sistem pengendalian interaktif. Yang pertama, data dalam subsistem harus tidak ambigu serta mudah dipahami dan diinterpretasikan. Yang kedua, subsistem tersebut harus memuat data mengenai ketidakpastian strategis. Yang ketiga, data dalam subsistem seharusnya membantu perusahaan untuk mengembangkan strategi baru. Nah, di sini ada contoh kasus dari terkait materi yaitu ukuran kinerja. Nah, di sini ada perusahaan General Electric Company. General Electric Company merupakan perusahaan multilokasi besar yang terlibat dalam pembuatan dan pemasaran berbagai jenis produk elektrik dan produk terkait lainnya. General Electric melakukan desentralisasi otoritas dan tanggung jawab ekstensif atas operasi perusahaan. Perusahaan mengakui bahwa jika perusahaan ingin agar desentralisasi ini berjalan dengan efektif, maka diperlukan perbaikan pada sistem pengendalian manajemen. Perusahaan mengakui juga bahwa tiap perbaikan terhadap sistem pengendalian akan membutuhkan ukuran kinerja yang lebih baik. Untuk memenuhi kebutuhan ini, perusahaan menetapkan proyek pengukuran dan menciptakan unit organisasi khusus untuk menjalankannya. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu proyek pengukurannya. Proyek pengukuran tanggung jawab untuk proyek tersebut dibebankan pada layanan akuntansi, salah satu divisi jasa fungsional. Nah, langkah pertama pada proyek pengukuran ini yaitu mengembangkan seperangkat prinsip-prinsip yang mana proyek tersebut akan diatur. Nah, di sini ada 5 prinsip yang diformulasikan. Yang pertama yaitu pengukuran akan dirancang untuk mengukur kinerja komponen organisasi, bukan para manajer. Yang kedua, penilaian akan melibatkan indeks kinerja umum, namun bukan standar kinerja umum. Contohnya seperti tingkat pengembalian atas investasi dapat menjadi indeks kinerja yang umum untuk semua departemen produk, namun standar dari indeks tersebut bisa saja 12% untuk satu departemen dan 25% untuk departemen lain. Yang ketiga yaitu pengukuran akan dirancang sebagai alat bantu untuk melakukan penilaian atas kinerja dan bukan untuk menggantikan penilaian. Yang keempat yaitu penilaian akan memberikan bobot yang sesuai bagi kinerja masa datang maupun kinerja saat ini, guna untuk memfasilitasi pemeliharaan keseimbangan antara jangka panjang dan jangka pendek. Dan yang kelima yaitu pengukuran akan dipilih sedemikian rupa untuk memfasilitasi suatu tindakan yang konstruktif dan bukan untuk membatasi tindakan semacam itu. Nah, proyek pengukuran secara keseluruhan tersebut dibagi menjadi 3 subproyek utama. Yang pertama yaitu pengukuran operasional atas hasil dari departemen produk. Yang kedua, pengukuran fungsional atas pekerjaan teknik, produksi, pemasaran, dan keuangan, hubungan dengan karyawan dan komunitas pabrik, serta komponen legal dari organisasi. Yang terakhir yaitu pengukuran dari pekerjaan pengelolaan kerja seperti perencanaan, pengorganisasian, pengintegrasian, dan pengukuran itu sendiri. Selanjutnya yaitu area hasil kunci. Sebagai hasil analisis dan aplikasi dari pengujian ini, 8 area hasil kunci ditentukan, yaitu yang pertama ada profitabilitas, posisi pasar, produktivitas, kepemimpinan produk, pengembangan karyawan, sikap karyawan, tanggung jawab publik, dan keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama yaitu ada profitabilitas.
Indeks kunci yang digunakan oleh perusahaan General Electric untuk mengukur profitabilitas adalah dolar dari laba residual. Laba residual itu sendiri didefinisikan sebagai laba bersih setelah pajak dikurangi biaya modal. Nah, untuk biaya modal itu sendiri merupakan persentase tertentu dari aktiva pembersih pada suatu departemen. Hal itu berhubungan dengan beban bunga yang terkait. Nah, di sini ada kriteria yang diformulasikan untuk pengembangan ukuran statistik yang memuaskan atas profitabilitas. Yang pertama yaitu suatu indeks yang mengakui kontribusi investasi modal terhadap laba. Yang kedua, suatu indeks yang mengakui apa yang disumbangkan oleh pekerjaan dan usaha SDM untuk laba. Yang ketiga yaitu suatu indeks yang mengakui fakta hidup korporat, misalnya yang berkonsisten dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dari perusahaan General Electric. Yang terakhir yaitu suatu indeks yang berfungsi untuk membuat keputusan operasi dari manajer individual dan kepentingan perusahaan. Akan melanjutkan contoh kasus dari Ima Yunita. Jadi selanjutnya ada posisi pasar. Jadi kinerja pada area hasil kunci ini diukur dalam hal pangsa pasar yang diperoleh selama periode pengukuran tertentu. Pengukuran tersebut dinyatakan sebagai persentase dari bisnis yang tersedia di pasar. Nah, pertimbangan penting yang pertama dalam merancang pengukuran posisi pasar itu adalah penentuan atas apa yang menyusun lini produk dan apa yang menyusun pasar bagi tiap lini produk dari suatu bisnis. Suatu lini produk itu dapat didefinisikan sebagai pengelompokan produk sesuai dengan tujuan yang dilayaninya atau kebutuhan yang dipenuhinya. Selain itu, lini produk mungkin tumpang tindih sehingga suatu produk tertentu dapat dimasukkan dalam beberapa lini produk. Jadi, pengelompokan produk aktual berdasarkan lini produk harus diidentifikasikan secara akurat. Dengan kata lain, dalam menetapkan suatu pengukuran posisi pasar itu harus ada pemahaman yang jelas mengenai apa tepatnya yang menyusun lini produk dan apa yang menyusun pasar. Tujuan dari memiliki definisi yang tajam atas dua hal itu adalah untuk menghindari kesalahpahaman sehingga berpikir bahwa melakukan sesuatu yang lebih baik itu daripada yang sebenarnya karena kegagalan untuk mengidentifikasikan sifat dan cakupan persaingan. Lalu selanjutnya ada produktivitas. Nah, meskipun konsep produktivitas itu relatif sederhana, konsep itu terbukti sulit untuk dipakai sebagai ukuran kinerja. Jadi perusahaan itu berusaha mengembangkan suatu indeks yang akan mencapai dua hal. Yang pertama yaitu memperluas dasar input sehingga mengakui bahwa baik modal atau tenaga kerja itu memberikan kontribusi terhadap perbaikan produktivitas, dan yang kedua itu menghapus dari ukuran perbaikan-perbaikan yang berasal dari pemasok bahan baku. Nah, pada sisi output dan dari rasio produktivitas, perusahaan itu mempertimbangkan beberapa pemurnian atas penjualan yang ditagih. Salah satunya itu pemanfaatan nilai tambah. Lalu di sisi input, perusahaan itu mempertimbangkan dolar gaji plus dolar penyusutan. Ada kepemimpinan produk. Jadi kepemimpinan produk ini merupakan kemampuan suatu bisnis untuk memimpin industrinya dalam menciptakan atau menggunakan pengetahuan teknis dan ilmiah yang paling maju dalam bidang teknik, produksi, dan pemasaran untuk mengembangkan produk baru sudah ada. Nah, prosedur penilaian lebih didasarkan pada pertimbangan kualitatif daripada kuantitatif. Penilaian ini dilakukan oleh para ahli di bidang teknik, pemasaran, akuntansi, dan produksi yang sesuai. Pada umumnya, para ahli itu ditempatkan di dalam departemen produk yang akan dinilai. Dan formulir standar itu dibuat untuk memfasilitasi tingkat konsistensi setinggi mungkin. Lalu selanjutnya ada pengembangan karyawan. Jadi pengembangan karyawan ini merupakan pelatihan sistematis bagi para manajer dan spesialis untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan
perusahaan untuk memberikan pertumbuhan dan penghentian individu lebih lanjut dan memfasilitasi pertumbuhan dan perluasan perusahaan. Program semacam ini tuh harus dirancang untuk memberikan aliran yang berkelanjutan dari karyawan yang potensial untuk dipromosikan dalam jumlah yang mencukupi guna memungkinkan seleksi dan pengembangan individu yang seharusnya untuk di setiap posisi. Biasanya 3 langkah terlibat dalam pengukuran kinerja itu. Yang pertama, kualitas dasar dari berbagai program atau teknik yang didukung oleh Departemen Produk untuk pengembangan karyawan. Yang kedua, dibuat inventaris dari pasokan orang yang terlatih yang tersedia sesuai dengan kualifikasi mereka. Yang ketiga, efektivitas dengan mana Departemen melaksanakan program pengembangan karyawan itu dievaluasi. Jadi langkah pertama itu mencakup beberapa elemen, yaitu yang pertama rekrutmen, yang kedua pelatihan dalam pekerjaan, yang ketiga, yang keempat penempatan. Nah, lalu langkah kedua itu dapat dicapai dengan bantuan tabel pekerjaan dan prosedur inventaris yang terkait. Lalu dalam langkah ketiga itu terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama rasio dari jumlah karyawan yang dipromosikan, dan yang kedua itu terkait dengan prosedur penentuan peningkatan karyawan di seluruh perusahaan. Baik, sekian contoh kasus dari saya, dilanjutkan oleh Rafika Febianti. Yang selanjutnya ada sikap karyawan. Untuk tujuan pengembangan pengukuran kinerja pada bidang kunci ini, kelompok tersebut mendefinisikan sikap sebagai sudut pandang umum terhadap objek, kejadian, atau orang yang mungkin dapat mempengaruhi perilaku masa depan. Yang selanjutnya ada tanggung jawab publik. Area hasil kunci ini berubah dari pengakuan General Electric atas kewajibannya untuk menjadi warga negara yang baik dalam masyarakat, patuh pada hukum dan etika yang mengatur tindakan bisnis. Yang selanjutnya ada keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Faktor ini ditetapkan secara terpisah sebagai area hasil kunci guna menekankan pentingnya daya tahan dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Yang selanjutnya ada implementasi awal. Selama periode setelah proyek pengukuran ditetapkan di tahun 1952, pekerjaan penelitian secara mendalam dilakukan untuk menentukan pengukuran spesifik untuk masing-masing area. Yang selanjutnya ada pemegang saham. Total lembar saham General Electric Company akan dialokasikan pada berbagai komponen operasional yang diberi tanggung jawab untuk memelihara dan meningkatkan bagian mereka atas investasi pemegang saham dalam perusahaan. Yang selanjutnya ada vendor, dealer, dan distributor. Pemasok bahan baku dan suku cadang akan disurvei secara periodik untuk mengetahui penilaian mereka atas praktik departemen tersebut dalam menjalankan bisnis, dibandingkan dengan praktik perusahaan yang lain yang juga membeli dari mereka. Dan ada komunitas pabrik. Kembali, survei reaksi yang komprehensi akan ditujukan untuk mengidentifikasi pengaruh tindakan dari suatu departemen produk terhadap individu dalam komunitas tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.